Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, akan kami jelaskan bagaimana supaya kita nanti mendapatkan skor maksimal dalam tes studi kasus. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu, bahwasanya nanti untuk UTBK, untuk tes tertulis UKPPG nanti akan ada dua jenis. Yang pertama tes objektif, yang kedua tes subjektif. Tes subjektif ini nanti kita harus nulis secara langsung di komputer ya, berupa uraian reflektif berbasis studi kasus yang menjawab 4 hal ini. Yang pertama, kita pernah mengalami masalah apa toh dalam tugas kita sebagai seorang guru atau pendidik. Kemudian upaya apa yang sudah kita lakukan, hasilnya seperti apa upaya tersebut, kemudian pengalaman berharga apa yang bisa kita petik dari permasalahan tersebut. Nah, ternyata Bapak Ibu yang sudah beredar lama sekali untuk penilaian studi kasus itu ada rubrik penilaiannya, tidak sembarang nulis. Kalau Bapak Ibu sembarang nulis bisa jadi nanti dapat nilai kurang sekali ya. Tentu Bapak Ibu kepengen dapat skor maksimal yang baik sekali ini. Maka dari itu Bapak Ibu harus di dalam uraian studi kasus tersebut harus mengandung semua ini Bapak Ibu ya. Pertanyaan pertama itu harus ada kondisi yang seharusnya itu seperti apa. Yang kedua, kondisi yang terjadi ternyata seperti ini. Kemudian gapnya, jarak antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi itu seperti apa, itu harus ada Bapak Ibu. Pertanyaan kedua, upayanya harus operasional, dapat diukur Bapak Ibu ya, rasional, dan harus dalam lingkup tugasnya sebagai seorang guru, baik BK, baik SMK, baik umum maupun PAUD. Kemudian upaya yang sudah dilakukan itu hasilnya seperti apa, harus ada bentuk keberhasilannya, harus ada bukti pendukungnya, dan harus masuk akal. Kemudian untuk pengalaman berharga yang bisa dipetik itu harus mengandung ini, cara menyelesaikan masalahnya seperti apa, antisipasi masalah supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari itu bagaimana, kemudian juga tentang peningkatan kualitas penanganan masalah. Nah, supaya Bapak Ibu tidak bingung, maka kami sudah mempersiapkan promnya Bapak Ibu. Ada 3 prom Bapak Ibu ya. Untuk BK kami sendirikan, untuk SMK kami sendirikan, untuk umum juga kami sendirikan. Supaya apa? Supaya benar-benar relevan, supaya benar-benar sesuai dengan jenjang kita masing-masing gitu ya. Nah, saya pilih satu saja untuk yang umum ya Bapak Ibu. Nanti akan kami bagi menjadi 2. Yang pertama menggali ide dulu. Mungkin dari Bapak Ibu bingung idenya seperti apa, kami sudah persiapkan promnya, idenya. Kalau idenya sudah ada, maka nanti kita tinggal mengerjakan uraian tersebut. Kita langsung praktekkan Bapak Ibu ya. Di sini untuk menggali ide saya berikan 20 ide Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan sikap belajar, mungkin ini idenya. Atau terkait dengan strategi pembelajaran, ini ada banyak idenya. Terkait dengan penilaian atau asesmen, ada idenya. Terkait dengan media pembelajaran atau LKPD, ada idenya. Karena Kemenak kemarin saja itu sudah tidak secara bebas ya, sudah dibatasi. Harus sesuai media, atau sesuai LKPD, atau sesuai asesmen, atau sesuai dengan strategi, itu sudah dibatasi Bapak Ibu kemarin yang PPG. Infonya ini nanti juga mungkin Kemendikdasmen juga akan dibatasi, tidak sebebas-bebasnya, harus terkait dengan strategi atau asesmen atau LKPD atau media pembelajaran. Kabarnya seperti itu. Tapi kalau masih bebas ya enak Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya nanti setelah orientasi kok ada pemberitahuan bahwa harus sesuai dengan ini batasan ini sudah kami persiapkan. Kalau kita baca-baca Bapak Ibu silahkan idenya mana yang paling Bapak Ibu sukai. Ini sudah banyak ide. Kalau masih kurang berarti berikan lagi 100 ide. Nanti akan diberi banyak ide, kita pilih yang paling cocok. Supaya apa? Supaya kalau kita cocok nanti kita menghayati sehingga ketika kita hari H mengetik langsung itu tidak terlalu butuh hafalan yang rumit ya Bapak Ibu. Karena memang sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ketemu ide yang pas, yang paling cocok, dirasa relevan dengan kita, maka prompt berikutnya adalah prompt untuk menulis studi kasus. Jadi nanti tinggal kita masukkan di AI-nya, akan ketemu jawabannya. Dan pastinya
jawaban ini sudah kami sesuaikan dengan butir-butir penilaian ini Bapak Ibu. Jadi nanti insya Allah skornya bisa maksimal. Nih Bapak Ibu ya, jawabannya itu pasti mengalir Bapak Ibu, tidak seperti ditulis AI ya. Coba kita tulis di sini. Nah, ini 494 kata. Nah, tidak melebihi 500 kata. Kalau nanti misalkan melebihi ya kita tinggal edit-edit sedikit-sedikit. Kita coba cek Bapak Ibu ya. Kita awali dari pendahuluan dulu ya. Kemudian identifikasi masalah, ada seharusnya berarti apa bentuk idealnya. Ini kenyataan di lapangan, ada gapnya gitu Bapak Ibu ya. Ini sudah kami sesuaikan dengan rubrik penilaian supaya kita dapat skor baik sekali. Ini mudah Bapak Ibu, kita bisa membuat banyak ide yang sesuai dengan keinginan kita. Insya Allah bahasanya nanti juga seperti bahasa tulisan guru, bukan seperti tulisan AI. Jadi ini materinya sudah kami sertakan di sini Bapak Ibu ya. Umum ada, SMK ada, BK ada. Nanti di sini panduannya lengkap Bapak Ibu. Ada bagaimana kita memanfaatkan AI. Untuk yang belum mengerjakan modul jurnalnya 1, 2, 3 ada semua. Modul 2 juga jurnal 1, 2, 3, 4 ada semua. Modul 3 juga ada semua. Untuk latihan soal nanti kisi-kisinya bagaimana, soal kita mengembangkan soal tryout ada, soal SJT, soal PCK, soal subjektif studi kasus, bagaimana kita menyusun modul ajar. Untuk yang BK juga RPL juga ada, modul ajarnya kami sesuaikan dengan yang terbaru, butir-butir penilaian. Nanti juga kami berikan bonus bagaimana memanfaatkan AI untuk mengerjakan tugas sebagai guru. Jadi nanti Bapak Ibu lulus PPG bukan hanya dapat sertifikat, tetapi bisa memanfaatkan AI sehingga nanti ketika ada tugas apapun sebagai guru, Bapak Ibu sudah mampu mengerjakan secara cepat. Karena ini kelas ini bukan hanya sekedar tugas-tugas PPG, tapi bagaimana memanfaatkan AI untuk membantu kita sebagai guru untuk menjadi asisten pribadi kita sehingga tugas-tugas kita nanti akan lebih mudah kita kerjakan. Nanti setiap ini ada videonya Bapak Ibu, ada promnya juga, ada panduan-panduannya lengkap Bapak Ibu, dan ini bukan video yang umum ya, tetapi video yang khusus kami berikan untuk yang menjadi member kami. Untuk itu Bapak Ibu yang kepengen jadi member silahkan cek di deskripsi. Insya Allah banyak manfaatnya Bapak Ibu, dan ini masih ada diskon ya untuk akhir Juni ini 33% hanya untuk 25 orang pertama. Nanti masukkan di kode diskon mudah gitu ya. Nanti akan dapat diskon, harganya hanya 100.000. Terima kasih Bapak Ibu, kami tunggu, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.